Ya, kalau kamu nggak tinggalkan itu, kalau kamu tidak tinggalkan itu agama kamu, maka ibu akan berdiri di dalam berdiri di luar rumah, ya, mau panas, mau hujan, mau terik, mau dingin, pokoknya ibu nggak akan masuk ke dalam rumah dan ibu nggak akan makan dan minum sama sekali sampai kamu keluar dari Islam. Ya, kira-kira kayak gitulah, ya. Tapi akhirnya si Mus'ab bin Umair ini tidak goyah, ya, tidak goyah dengan keyakinannya sendiri, ya, walaupun ibunya sendiri gitu ya, walaupun ini adalah ibunya sendiri, tapi Mus'ab bin Umair sangat yakin terhadap agama Islam, ya. Nah, inilah bedanya pemuda zaman dulu dengan pemuda zaman sekarang, Bapak Ibu, ya. Ya, kita lihatlah pemuda zaman sekarang apa yang terjadi pada pemuda saat ini, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke. Gimana, udah ada belum suaranya? Oke, baru dengar suaranya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, ya, selamat datang. Ya, udah ada, ya. Ini delaynya cukup lumayan, ya. Delaynya 3 menit. Jadi saya pakai aplikasi, Bapak Ibu, ya, dan ternyata delaynya 3 menit, lumayan, ya. Oke, Bapak Ibu, ya, alhamdulillah, kita berjumpa di episode pertama dalam sebuah program saya, program Kisah dan Hikmah. Jadi di Kisah dan Hikmah ini kita akan mempelajari sebuah perjalanan hidup seseorang, ya, entah itu para sahabat, entah itu manusia biasa atau siapapun itu, ya, yang kira-kira kisahnya adalah inspiratif, kita angkat, kemudian kita akan mempelajari hikmah di balik kisah tersebut, ya. Maka selamat datang di Kisah dan Hikmah episode pertama. Jadi dalam episode pertama, kok Safari sebentar, Microsoft PowerPoint. Ya. Bentar. Oke, ya. Maklum Bapak Ibu, soalnya ini perform pertama saya di luar dari kajian. Episode pertama di luar kajian. Jadi saya persiapannya agak cukup berbeda, ya. Udah bagus ya suaranya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk 44 orang, ya. 44 orang yang insya Allah kita siap belajar. Nah, Bapak Ibu, ya, kita sekarang akan belajar. Kita akan belajar tentang ini, ya. Kita akan belajar tentang ini di episode pertama, ya, kisah pemuda kaya raya yang meninggalkan dunia menjadi syuhada, ya. Siapakah dia? Ayo, siapa? Ada yang tahu nggak kira-kira, ya? Kisah seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan dunia demi menjadi syuhada, ya. Nah, kisah ini adalah kisah Mus'ab bin Umair, ya. Kisah Mus'ab bin Umair. Anak saya, Bapak Ibu, lagi dimakan, ya, lagi makan dan, ya, ada suara backsoundnya jadinya. Suara bagus, ya, alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu, ya, sekarang kita akan mengangkat sebuah kisah dari Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat utamanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisahnya sangat saya suka, ya. Kisahnya sangat saya suka dan ini adalah menjadi inspirasi saya, ya. Salah satu seorang sahabat yang menjadi inspirasi saya, seorang pemuda yang kemudian mau berjuang di jalan Allah, ya, seorang pemuda yang mau berjuang di jalan Allah, meninggalkan kesenangannya dan rela mati demi agama Islam, ya. Maka karena saya sangat suka sekali dengan kisah Mus'ab bin Umair ini, maka saya tertarik untuk mengangkat kisahnya di episode pertama, ya. Nanti episode selanjutnya adalah tentang kisah para sahabat yang lain. Pak Fikri, kenapa nggak mulai dari Nabi? Kalau dimulai dari Nabi ada 25, Bapak Ibu, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ketika saya mengangkat sebuah kisah Nabi, maka otomatis saya harus mengangkat kisah semua Nabi, gitu. Dari Nabi pertama sampai Nabi ke-25. Kemudian kisah Khulafaur Rasyidin yang ada 4. Kemudian ada kisah sahabat Nabi yang sangat begitu banyak, gitu. Jadi mungkin kita baru masuk ke kisah sahabat, ya. Baru kita masuk mengangkat kisah sahabat itu di pertemuan
30 25 nabi, 4 khulafaur rasyidin gitu kan, 4 penerus nabi, jadi 29 pertemuan. Maka pertemuan ke-30-nya baru mengangkat sebuah kisah seorang sahabat nabi. Maka kalau untuk nabi pertama sampai terakhir Nabi Muhammad gitu, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kayaknya Anda udah tahu lah ya. Anda sudah banyak kali mendengar kisahnya. Jadi kita masuk ke kisah seorang sahabat yang mungkin Anda tuh jarang mendengarnya ya. Yang mungkin Anda jarang mendengarnya, nama-namanya mungkin agak asing gitu ya, tapi kisahnya sangat menarik untuk kita angkat. Kemudian nanti beberapa episode selanjutnya saya akan membuat format dengan interview, bukan interview sih, collab apa ya, bahasanya tuh kayak ada bintang tamu gitu ya. Jadi di pertemuan selanjutnya, di episode selanjutnya itu akan beberapa kali episode nanti akan ada bintang tamu yang mendampingi saya, yang mengangkat kisahnya dia ya, mengangkat kisahnya mereka yang kemudian bisa diambil hikmahnya. Jadi ya formatnya adalah kisah dan hikmah, sesuai dengan namanya, kisah dan hikmah. Jadi menceritakan sebuah kisah, kemudian hikmahnya untuk kita pelajari ya, untuk kita pelajari dan kita praktekkan sesuai dengan formula yang ada di dalam kisah tersebut ya. Mungkin nanti akan ada kisah keajaiban, mungkin nanti ada kisah inspirasi yang kemudian itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini kita akan mengangkat kisah tentang Mus'ab bin Umair. Siapa itu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah sahabat utamanya Nabi, ya, salah satu sahabat utamanya Nabi, seorang pemuda yang sangat cerdas, seorang pemuda yang sangat luar biasa, yang kemudian menjadi salah satu kunci kesuksesan. Ya, kunci pertama kesuksesan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah dan menjadikan Madinah menjadi basis utamanya menjadi basis utamanya dakwahnya Nabi. Ya, nah kita bahas dulu tentang kelahiran dan masa pertumbuhannya. Ya, jadi Mus'ab bin Umair itu dilahirkan pada masa jahiliyah, 14 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekitar tahun 585 Hijriah. Sedangkan Nabi itu ya lahirnya di tahun 571 Hijriah ya. Jadi 14 tahun berbeda usianya dari antara Mus'ab bin Umair dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah seorang keturunan Quraisy. Kemudian ya dia pemuda yang paling tampan Bapak Ibu ya, paling tampan, paling kaya dan paling harum di Mekah. Jadi sekota Mekah Bapak Ibu ya, dia yang paling tampan. Coba bayangin kalau saya adalah pemuda paling tampan di kota Makassar. Gimana tuh ya? Pemuda paling tampan di Makassar, atau pemuda paling tampan di Lampung, atau pemuda paling tampan di Tarakan. Pemuda paling tampan di Bandung gitu. Waduh, gimana luar biasanya itu Bapak Ibu ya. Ini Mus'ab bin Umair itu pemuda paling tampan, kemudian paling kaya dan harum di kota Mekah. Jadi ketika Mus'ab bin Umair jalan di sebuah jalan ya, itu harumnya Bapak Ibu, itu harum semerbak satu jalan itu, dan harumnya itu bertahan sampai beberapa menit. Yang ketika ada orang yang berjalan di sebuah jalan, kemudian mencium harum yang sangat khas, yang sangat harum sekali, kemudian mereka pasti sudah bisa langsung menjawab, Mus'ab bin Umair baru saja melewati jalan ini. Saking segitu harumnya, ya. Saking segitu harumnya, ya. Tapi tentu saja paling harum adalah Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ya. Paling harum adalah Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu harumnya tuh kayak 1000 bunga, ya. Badannya tuh kayak 1000 bunga, ya. Tapi kalau misalnya Mus'ab bin Umair ini, ya mungkin 1-2-nya lah dengan Rasulullah, ya. Jadi dengan beliau adalah seorang pemuda yang paling tampan gitu. Maaf, komennya kepencet. Bentar, saya matiin dulu ya. Ya, jadi pemuda yang paling tampan, kaya dan harum di kota Mekah, ya. Dan hidupnya penuh dengan kenikmatan karena memang keturunan yang sangat kaya Bapak Ibu, ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini orang tuanya sangat kaya, kemudian hidupnya itu tidak pernah merasakan kesempitan hidup dan kekurangan nikmat. Semuanya adalah nikmat bagi Mus'ab bin Umair, ya. Masih nggak ada suaranya kah? Masih nggak ada suaranya kah? Pemuda yang paling tampan, kaya dan harum di kota Mekah, ya. Udah ya. Dan hidupnya penuh dengan kenikmatan karena memang keturunan. Ya. Udah ya, udah ada suaranya ya. Jadi tidak pernah merasakan kesempitan hidup dan kekurangan nikmat. Jadi Mus'ab bin Umair itu saking nikmatnya Bapak Ibu, ya, saking nikmatnya itu hidup, ya. Jadi dikisahkan bahwa ketika Mus'ab bin Umair sebelum tidur itu makanan ada di sampingnya. Sebelum tidur. Kemudian ketika bangun lagi itu makanannya sudah ada di sampingnya, sudah disediakan. Sendalnya yang paling mahal, bajunya yang paling bagus, kemudian parfumnya yang paling wangi, ya. Jadi hidupnya tuh bergelimang harta, ya.
hidupnya bergelimang harta. Itu kelahiran dan masa pertumbuhannya, ya. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam sebuah hadis, aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini ya seperti yang Rasulullah katakan di sini ya, tuh pokoknya paling wah di kota Mekah, pemuda yang paling wah. Jadi dulu ya dulu tuh seorang gadis gitu ya, gadis di Mekah sangat terpesona melihat si Mus'ab bin Umair ini ya, paling tampan gitu ya, paling bajunya paling bagus, paling harum gitu. Tapi Bapak Ibu, semua hal itu berubah ya. Semua kenikmatan itu berubah ketika Mus'ab bin Umair mengenal Islam. Ya. Jadi saat itu Mus'ab bin Umair akhirnya menyambut hidayah Islam ya. Jadi sebelum berislam Mus'ab bin Umair ini seorang penyembah berhala, pecandu khamr, ya, pecandu minum-minuman keras, penggemar pesta, nyanyi-nyanyian. Waduh, komplit Bapak Ibu ya. Ya. Jadi sebelum berislam itu penyembah berhala, pecandu khamr, penggemar pesta, dan nyanyi-nyanyian. Jadi suka party gitu lah. Kalau misalnya orang ibaratnya zaman sekarang tuh suka di klub malam lah gitu ya. Kemudian nggak tahu Tuhan gitu, nggak tahu Allah. Kemudian suka minum-minuman keras. Ya, tipikal zaman jahiliyahnya orang-orang sekarang lah gitu ya. Jadi orang-orang jahiliyah di zaman dulu tuh gimana sih? Ya lihat aja kalau sekarang pergi ke klub malam gitu kan ya, kira-kira samalah kayak gitu ya. Pergi ke klub malam, pergi ke tempat hiburan malam ya, orang jahiliyah zaman dulu ya kira-kira sama dengan seperti sekarang. Kayak gitu ya. Nah, dulu Mus'ab bin Umair sebelum berislam menjalani kisah hidup yang seperti itu. Seorang penyembah berhala, pecandu khamr, penggemar pesta, dan nyanyi-nyanyiin. Dan semuanya itu berubah ketika bertemu dengan Islam. Jadi saat itu Bapak Ibu ya, Rasulullah itu dulu itu waktu di Mekah, jadi kan ada dua periode dakwahnya Nabi ya. Ada dua periode dakwahnya Nabi. Yang pertama periode di Mekah, yang kedua periode di Madinah. Yang di Mekah itu dulu sembunyi-sembunyi karena ya Islam belum terlalu besar, Islam belum terlalu dikenal luas sehingga cara menyebarkannya pun sembunyi-sembunyi. Nah, dulu ya sembunyi-sembunyinya gimana ya? Kira-kira kalau misalkan Rasulullah itu berdakwah dengan 10 sahabat gitu ya. Nabi dengan 10 sahabat, kemudian di sebuah rumahnya rumahnya adalah Arqam bin Abil Arqam ya. Jadi saat itu dakwanya sembunyi-sembunyi. Jadi siapa yang mau ikut dakwanya Nabi masuk ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, saat itu Mus'ab bin Umair mendengar kabar bahwa di rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu terdapat sebuah perkumpulan yang kemudian mengkaji nilai-nilai Islam. Kemudian akhirnya Mus'ab bin Umair mendatangi Rasulullah di rumah Arqam bin Abil Arqam, kemudian belajar, kemudian ya masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui sama keluarganya. Jadi keluarganya nggak tahu Bapak Ibu ya, cuma Mus'ab bin Umair saja yang masuk ke dalam Islam. Jadi hidupnya masih seperti semula gitu ya, tapi sholatnya sembunyi-sembunyi, ibadahnya sembunyi-sembunyi, dan lain-lain ya, sehingga tidak diketahui oleh keluarganya. Dan Mus'ab bin Umair ini menjadi sahabat yang paling dalam ilmunya. Ya, jadi tidak ada yang saking pembelajarnya Mus'ab bin Umair, jadi Mus'ab bin Umair ini selalu belajar dimanapun Rasulullah ada gitu ya. Jadi selalu belajar kepada Rasulullah sehingga menjadi sahabat yang paling dalam ilmunya ya. Nah, maaf ini sebentar, ini kalau ya udahlah nggak apa-apa, saya tampilkan dulu deh. Jangan dulu deh. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini sebentar biar enak gitu ya. Jadi saya nggak tampilkan dulu yang hadisnya. Sebentar, saya bikin dulu ininya menjadi oke. Ya. Oke. Nah, ya, menjual dunia untuk membeli akhirat. Jadi saat itu Mus'ab bin Umair akhirnya kan masuk Islam. Ketika masuk Islam, ya dia tinggalkan itu semua, tapi belum meninggalkan secara sepenuhnya karena saat itu dia masih belum membicarakan kepada orang tuanya. Tapi suatu ketika Utsmani bin Thalhah itu melaporkan ke ibunya Mus'ab bin Umair. Jadi saat itu Mus'ab bin Umair sedang sholat. Kemudian Utsmani bin Thalhah, ya ini salah seorang penduduk di Mekah saat itu, ya penduduk Quraisy pada saat itu, melihat sang Mus'ab bin Umair sedang sholat. Ketika melihat sedang sholat, udah jadi Muslim nih, udah jadi Islam nih, wah udah meninggalkan agama nenek moyang. Akhirnya
dilaporin lah gitu kan, dilaporin ke ibunya. Pas ibunya tahu Bapak Ibu ya, pas ibunya tahu, maka ibunya si Mus'ab bin Umair ini kecewa gitu bahwa si Mus'ab bin Umair ini telah meninggalkan agama nenek moyangnya ya. Kemudian ya saat itu saking kecewanya si ibunya Mus'ab bin Umair, saat itu berkata kepada si Mus'ab bin Umair ya, ketika mengetahui bahwa anaknya itu telah masuk dalam Islam. Jadi saat itu ibunya tidak makan, tidak minum ya, tidak makan, tidak minum, tidak masukkan apapun ke dalam mulutnya, kemudian dia berdiri tanpa naungan, berdiri di luar ya, berdiri di luar rumah tanpa naungan, tanpa berteduh di siang hari yang terik dan di malam yang dingin. Ya, dan dia si ibunya ini tidak akan meninggalkan itu semua ya, tidak akan meninggalkan itu semua kecuali si Mus'ab bin Umair ini masuk kembali ke agama nenek moyang dan meninggalkan Islam ya. Ya ibaratnya kalau sekarang tuh ketahuan apa ya, berdiri ngambek gitu ya, ibunya ngambek ibunya ngambek di luar rumah ya, ibunya ngambek di luar rumah, kemudian bilang, Fikri, awas ya, kalau kamu nggak tinggalkan itu, kalau kamu tidak tinggalkan itu agama kamu, maka ibu akan berdiri di dalam berdiri di luar rumah ya, mau panas, mau hujan, mau terik, mau dingin, pokoknya ibu nggak akan masuk ke dalam rumah dan ibu nggak akan makan dan minum sama sekali sampai kamu keluar dari Islam. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Tapi akhirnya si Mus'ab bin Umair ini tidak goyah ya, tidak goyah dengan keyakinannya sendiri ya, walaupun ibunya sendiri gitu ya. Walaupun ini adalah ibunya sendiri, tapi Mus'ab bin Umair sangat yakin terhadap agama Islam ya. Nah, inilah bedanya pemuda zaman dulu dengan pemuda zaman sekarang Bapak Ibu ya. Ya, kita lihatlah pemuda zaman sekarang apa yang terjadi pada pemuda saat ini ya. Ya, Islam tapi nggak yakin dengan agamanya sendiri. Ya, Islam tapi nggak yakin dengan Islamnya sendiri. Islam tapi kemudian toleransinya kebablasan. Ya itulah yang kita lihat sekarang di zaman sekarang ini ya, dengan berbagai macam isu ya, isu kebinekaan lah, isu toleransi lah, yang kemudian seolah-olah Islam itu menjadi agama yang paling tidak toleran pada saat ini. Padahal nggak seperti itu gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Akhirnya malah muncul Islamofobia ya. Jadi sekarang tuh muncul fenomena baru namanya Islamofobia. Jadi fobia terhadap Islam ya. Sampai banyak sekali yang fobia terhadap Islam. Ya. Itu pemuda zaman sekarang. Tapi pemuda zaman dulu seperti Mus'ab bin Umair tidak goyah Bapak Ibu. Walaupun ibunya sendiri berkata seperti itu. Aku tidak akan masuk ke dalam rumah walaupun panas, walaupun terik, walaupun dingin dalam malam hari. Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai kamu keluar dari agama Islam dan kembali ke agama nenek moyang kita. Tapi itu tidak membuat goyah si Mus'ab bin Umair. Sampai akhirnya si saudara-saudaranya Mus'ab bin Umair ini bilang ke ibunya, udahlah Bu, itu Mus'ab bin Umair mah masih muda ya. Dia itu nggak terbiasa hidup dalam kondisi nggak punya apa-apa. Biarin aja ya. Usir aja dulu dia ya. Usir aja dulu dia dari rumah. Nanti lihat aja kalau udah lapar juga pasti kembali ke rumah itu. Ya kira-kira kayak gitulah ya percakapan. Ya memang seperti itu. Jadi saat itu saudaranya Mus'ab bin Umair berkata bahwa Mus'ab bin Umair itu tidak terbiasa hidup dalam kondisi kekurangan. Maka ketika dia lapar, ketika dia membutuhkan sesuatu, maka pasti dia akan kembali pulang. Tapi Mus'ab bin Umair tidak melakukan hal seperti itu. Ya, jadi Mus'ab bin Umair diasingkan, ya, diusir, kemudian kok ini Mus'ab bin Umair nggak balik-balik gitu kan? Lah sudah hilang kenikmatannya semua gitu ya. Kenikmatan yang biasa dialami itu hilang semua gitu, karena dia masuk Islam. Tapi dia nggak kembali ke rumah. Akhirnya dipanggil lah gitu kan. Dipanggil lah Mus'ab bin Umair itu masuk ke dalam rumah gitu kan, kembali ke rumah dan dikurung. Kemudian disiksa. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya, sekarang berbalik menjadi orang yang tega untuk menyiksa si Mus'ab bin Umair. Jadi dicambuk, segala macam, sampai kulitnya yang awalnya kulit Mus'ab bin Umair itu putih bersih berubah menjadi kulit yang penuh dengan goresan-goresan luka ya, penuh dengan goresan-goresan luka yang kemudian sudahlah penuh dengan goresan luka, kemudian lusuh ya. Keriputnya itu karena ya disiksa siksaan demi siksaan dialami oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya setelah disiksa tidak ada habisnya, akhirnya meninggalkan keluarganya ya. Jadi menjual dunia demi membeli akhirat. Ya, menjual dunia untuk membeli akhirat. Karena Mus'ab bin Umair ini sangat yakin bahwa agama yang dianutnya saat ini adalah agama terbaik bagi dia ya. Jadi saat itu Mus'ab bin Umair meninggalkan kesenangan dunia ya, dan ada hadisnya ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, suatu hari ya, sampai ya, jadi
kondisinya kan Mus'ab bin Umair itu meninggalkan semua kesenangannya, ya, meninggalkan semua kesenangan dunia demi agama Islam. Jadi pakaiannya sudah pakaian lusuh, ya, tidak ada lagi wewangian, tidak ada lagi dandanan yang begitu rapi, sampai ada hadisnya seperti ini. Suatu hari kami duduk bersama, ini Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan. Bukan, Ali bin Abi Thalib yang berkata, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ya. Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah. Kain burdah itu kayak kain yang kasar, Bapak Ibu, ya. Kain yang sangat kasar, ya mungkin tuh kayak, kalau sekarang tuh apa ya? Kalau bahasanya tuh kain burdah itu kain wol yang bergaris-garis. Wol yang bergaris-garis. Mungkin kayak karung goni kali ya. Kain goni, saya nggak tahu. Itu mungkin kayak kain goni kali ya. Pokoknya kain burdah itu adalah kain yang wol, ya, kain wol yang bergaris-garis, ya. Kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Jadi tambalannya di mana-mana gitu. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau menangis, ya. Beliau menangis teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Jadi saat ini Mus'ab bin Umair itu sangat jauh dari kenikmatan dunia karena meninggalkan dunia dan masuk ke dalam agama Islam. Ya. Kemudian, ya, nah, terus apa sih perannya Mus'ab dalam Islam? Ya, perannya Mus'ab dalam Islam. Jadi Mus'ab bin Umair ini memiliki ilmu yang sangat mendalam dan kecerdasan dalam bersosialisasi. Dia pintar banget, ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini pintar banget, ya. Dia punya ilmu segudang sehingga dia diutus oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke Madinah, ya. Diutus seorang utusannya Nabi untuk masuk ke Madinah. Jadi saat itu Madinah belum dijamah oleh Islam. Nah, yang menjamah pertama kali adalah si Mus'ab bin Umair. Datanglah Mus'ab bin Umair seorang diri, ya, sendirian aja tuh, ya, sendirian datang ke Madinah. Ujuk-ujuk datang ke Madinah, nggak tahu siapa, tiba-tiba datang aja, gitu. Untuk apanya? Untuk menyebarkan agama Islam, gitu. Untuk menyebarkan agama Islam, untuk melihat apakah Madinah bisa menjadi basis perjuangan Nabi untuk selanjutnya, ya kan. Kalau di Mekah kan masih diburu gitu kan, di Madinah ya kayak Orde Baru zaman dulu lah. Ya kayak Orde Baru lah Bapak Ibu, ya. Dulu di Mekah itu dakwah itu kayak Orde Baru gitu. Anda pasti kalau yang udah hidupnya lahir tahun 80-an gitu, ya, pasti tahulah bagaimana kondisi 90 ke bawah, ya. 90 ke bawah itu ya tahun 80 70 gitu, ya. Anda pasti tahu bagaimana Islam di zaman Orde Baru, ya. Dulu pertemuan itu, ya, semuanya tersembunyi gitu, diburu, ya, nggak boleh ketahuan. Itu kalau misalkan di sebuah rumah kemudian di terasnya banyak sendal, langsung diciduk tuh, ya, diciduk, ya, ngapain kamu gitu kan, kamu gini itu Orde Baru, ya. Kira-kira sama lah kayak zaman di Mekah dulu, ya. Jadi periodenya sembunyi-sembunyi. Kemudian untuk melihat, nah, Madinah kira-kira bisa nggak nih, ya kan, Madinah bisa nggak untuk kita masuk ke dalam sana untuk dakwah secara terang-terangan. Diutuslah Mus'ab bin Umair untuk masuk ke Madinah. Kemudian saat itu mendatangi Sa'ad bin Mu'az, ya. Sa'ad bin Mu'az ini adalah seorang tokoh Madinah. Jadi tokoh Madinah yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati, yang pokoknya, ya, ibaratnya kayak pemukanya, ya, tokoh Madinah nomor 1, ya, kayak gubernurnya lah gitu, ya. Gubernurnya Madinah gitu. Datang, dan kemudian Sa'ad bin Mu'az itu saat itu melihat, dia nggak tahu apa yang mau dibawakan gitu, ya. Dia nggak tahu, Sa'ad bin Mu'az ini nggak tahu Islam itu seperti apa, sampai si Mus'ab bin Umair itu datang kepada dia. Kemudian Mus'ab bin Umair berkata seperti ini, ya Sa'ad bin Mu'az, maukah kamu berdiam, duduk dan diam untuk mendengarkan apa yang saya katakan? Kalau misalkan engkau ridho, maka dengarkanlah apa yang saya katakan. Tapi kalau kamu tidak ridho, maka aku akan pergi. Jadi sikap yang sangat sopan santun itulah yang membuat si Sa'ad bin Mu'az ini, ya, Sa'ad bin Mu'az ini kemudian mau mendengarkan ceritanya si Mus'ab bin Umair. Jadi coba kalau misalnya, hei Sa'ad bin Mu'az, kamu kafir, ya, kamu jahanam, masuk Islamlah kamu. Madinah dulu nggak bisa kayak gitu, Bapak Ibu. Tapi ya itulah dakwahnya Mus'ab bin Umair, ya. Dakwahnya si Mus'ab bin Umair ini, ya, dakwah yang santun gitu, ya. Kemudian dengan lemah lembut, dengan bijaksana, sampai si Sa'ad bin Mu'az ini mengatakan bahwa sebelum saya tahu apa itu Islam, maka Islam itu tercermin dalam dirinya Mus'ab bin Umair, ya. Maka Bapak Ibu, ya, hikmahnya adalah Anda itu sebagai Islam, ya, Anda itu kalau misalnya Anda sudah berislam, maka jadilah seperti Mus'ab bin Umair. Bagaimana caranya? Islam itu nggak usah diomongin, Anda udah kelihatan bahwa Anda itu Islam, gitu, ya.
Jadi Anda nggak perlu ngomong Anda Muslim pun gitu ya. Anda nggak perlu mengatakan apa itu Islam. Anda nggak perlu mengatakan Islam itu indah, Islam itu toleransi, Islam itu santun, Islam itu damai. Nggak perlu ngomong begitu. Itu sudah tercermin dalam badan Anda, dalam tubuh Anda, dalam aura yang Anda pancarkan. Itulah seorang Mus'ab bin Umair. Tanpa berkata, kedamaian Islam sudah tercermin dalam hidup, dalam kepribadiannya. Kemudian saat itu ya duduklah gitu kan, duduk dalam bersama si Sa'ad bin Mu'az ini dengan Mus'ab bin Umair ya. Jadi Sa'ad dan Mus'ab. Jadi Mus'ab itu kemudian menceritakan apa kondisi Islam. Ya, apa yang diajarkan, kemudian si Sa'ad bin Mu'az ini karena memang sudah tercermin dalam sikapnya ya. Karena sudah tercermin sikapnya Islam dalam kepribadiannya Mus'ab bin Umair, maka si Sa'ad bin Mu'az ini percaya terhadap Islam, percaya terhadap Mus'ab bin Umair, percaya terhadap Rasulullah SAW, dan percaya terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan Mus'ab bin Umair. Saat itu Sa'ad bin Mu'az pun masuk menjadi Islam. Kemudian Sa'ad bin Mu'az ini kembali ke kaumnya. Kemudian dikatakan kepada kaumnya, "Hai kaumku, apa yang engkau katakan apa yang engkau bisa katakan terhadap saya? Apa yang engkau pikirkan terhadap saya? Saya ini adalah orang yang seperti apa di mata kalian?" Kemudian kaumnya berkata, "Wahai Sa'ad bin Mu'az, engkau adalah tokoh kami, engkau adalah panutan kami, engkau adalah contoh kami, engkau adalah tokoh yang paling kami hormati." Kemudian si Sa'ad bin Mu'az berkata seperti ini, "Demi Allah, haram bagi laki-laki dan perempuan berbincang kepadaku sebelum mengucapkan kalimat syahadat, sebelum beriman kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya." Masya Allah ya, Sa'ad bin Mu'az Bapak Ibu. Coba kalau misalkan sekarang gubernur ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Misalkan gubernur si gubernur Sulawesi Selatan gitu ya. Si Prof Nurdin gitu kan. "Hai warga Sulawesi Selatan, kamu tahu siapa saya? Apa yang ada dalam pandanganmu terhadap saya? Saya ini orang seperti apa?" gitu kan. Kemudian langsung mengatakan ya, "Haram bagi laki-laki dan perempuan untuk berbicara kepada saya sebelum beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya." Atau misalkan Anies Baswedan misalkan ngomong seperti itu ya. Cuma kan sekarang pendekatannya berbeda ya. Sekarang pendekatannya ya nggak usah ngomong seperti itu, tapi langsung programnya gitu kan. Programnya Islam atau tidak gitu kan. Programnya mengayomi masyarakat atau tidak. Program yang dilakukan sama gubernur itu apakah betul-betul mencerminkan ajaran Islam atau tidak. Ya seperti itulah kira-kira. Tapi dulu ya saking bagusnya Sa'ad bin Mu'az ya bisa menjadi seperti itu. Dan siapa sosok di balik kesuksesan mengislamkan Sa'ad bin Mu'az, yaitu Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat luar biasa, yang memiliki kemampuan negosiasi yang sangat baik, santun. Maka yuk ya, walaupun mungkin ya kita sekarang sudah Anda bukan lagi pemuda. Misalkan sekarang kan pemuda ibaratnya milenial gitu ya. Ya mungkin Anda bukan lagi milenial, misalkan Anda sudah zamannya bukan lagi milenial, kayak misalkan ya zaman bukan lagi milenial gitu ya, bukan lagi milenium tapi aluminium atau besi karat. Itu kalau bahasanya Pak Nas Bapak Ibu ya. Maka pelajarannya adalah cerminkan Islam dalam kepribadian kita setiap harinya. Walaupun kita nggak ngomong kepada orang lain apa itu Islam, tapi orang di depan kita merasakan kehadiran Islam ketika kita hadir di tengah-tengah mereka. Maka jadilah pribadi yang seperti itu, seperti pribadi Mus'ab bin Umair yang mendatangi Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya Bapak Ibu, ya, akhirnya mengislamkan Sa'ad bin Mu'az beserta kaumnya, dan mengislamkannya Bapak Ibu itu nggak sampai sore. Kecuali Utsaimin, ya, ada seorang kaum di sana, ya, ada seorang penduduk di Madinah namanya Utsaimin yang tidak bisa diislamkan. Tapi Bapak Ibu, itu Mus'ab bin Umair hanya seorang diri bisa mengislamkan satu kota Madinah hanya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Coba kalau kita sekarang kayak gitu Bapak Ibu ya. Pergi ke Papua misalnya. Pergi ke Singapura ya. Misalkan saya orang Malaysia gitu kan, utusan. Utusan dari Malaysia untuk pergi ke Singapura untuk mengislamkan orang-orang Singapura misalkan, atau orang-orang Thailand ya yang kira-kira masih minoritas di sana. Waduh, ya apa yang saya lakukan? Wah, saya masih jauh dari Mus'ab bin Umair Bapak Ibu. Tapi itulah dahsyatnya Mus'ab bin Umair ya. Kemudian menjadikan Madinah basis terkuat Rasulullah untuk hijrah. Jadi sehingga ketika saat itu ya, tidaklah datang si Nabi ya, tidaklah datang Nabi dan para sahabatnya untuk pergi ke Madinah kecuali Madinah itu siap untuk menjadi basis hijrahnya. Dan basis hijrahnya itu ya hanya diusahakan oleh satu orang pemuda saja.
Ya makanya cocok lah ketika dikatakan sama Soekarno gitu ya. Ketika dikatakan sama Soekarno, berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Ya. Berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Saking begitu krusialnya peran pemuda saat itu ya, dan juga saat ini ya. Tapi tentu saja bukan cuma pemuda saja Bapak Ibu. Itu kalau kutipan Soekarno itu ada lengkapnya ya. Lengkapnya tuh gini, berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia, berikan aku 1000 orang tua maka aku akan cabut Semeru ya, Gunung Semeru dari akarnya. Artinya sebenarnya perkataan Soekarno itu ada kerjasama antara orang muda dengan yang tua. Tapi artinya ya, pemuda adalah tonggak ya, pemuda adalah tonggak pergerakan. Nah, oh maaf bentar. Ini saya tutup dulu ya. Ini belum saya maklum Bapak Ibu ya. Ini kan baru episode pertama jadi ya persiapannya butuh waktu. Jadi masih ada slide-slide yang belum saya tutup ya. Oke, sekarang udah ada ya. Sekarang kita masuk lagi di slide. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana wafatnya Mus'ab bin Umair? Jadi saat itu Bapak Ibu, Mus'ab bin Umair adalah menjadi sahabat utamanya Nabi. Salah satu sahabat utamanya Nabi. Kan banyak sahabatnya Nabi kan. Nah, nanti kita akan pelan-pelan ya. Kita akan pelan-pelan satu tokoh, satu pertemuan, ya kan? Satu tokoh, satu pertemuan tiap Jumat malam ya. Nah, jadi Mus'ab bin Umair itu wafatnya gimana ya? Jadi Mus'ab bin Umair itu menemani Rasulullah dalam perang Uhud sebagai pemegang benderanya Rasulullah. Nah, jadi saat itu kan memang ketika perang gitu kan ada bendera yang harus dipegang untuk menyatakan bahwa ini daerah siapa nih? Ini daerah musuh atau daerah kawan gitu kan? Daerah lawan atau daerah kawan. Maka penandanya adalah bendera itu. Nah, di perang Uhud itu Mus'ab bin Umair yang memegang benderanya Rasulullah gitu kan? Kemudian kisahnya itu Bapak Ibu ya, kisahnya itu Mus'ab bin Umair itu wafat di perang Uhud, dibunuh oleh Ibnu Kumayyah ya, dibunuh oleh Ibnu Kumayyah. Jadi saat itu Ibnu Kumayyah itu dia mengira bahwa Mus'ab bin Umair adalah Rasulullah ya, karena Rasulullah itu tampan Bapak Ibu ya. Kalau Anda tahu ya kisahnya Nabi ya, sirah nabawiyah ya, Rasulullah itu sangat tampan Bapak Ibu ya. Rasulullah adalah salah satu nabi yang sangat-sangat tampan. Kemudian melihat Mus'ab bin Umair yang saat itu adalah pemuda tertampan di kota Mekah. Jadi Ibnu Kumayyah itu menyangka bahwa si Rasulullah ini si Mus'ab bin Umair ini adalah Rasulullah, karena memang beda usianya juga nggak terlalu jauh saat itu ya. Jadi saat itu kan beda usianya cuma 14 tahun ya. Beda usianya adalah 14 tahun antara Rasulullah dengan Mus'ab bin Umair. Ya, kalau saya sih kayak ginilah Bapak Ibu. Kalau saya sama Pak Nas itu kan beda usianya 17 tahun. Ya kira-kira antara saya sama Pak Nas gitulah. Itu kan ngelihat saya gitu kan, orang yang nggak kenal saya ngelihat saya Pak Nas. Oh, ada Pak Nas tuh gitu. Nah, sama gitu ya, Mus'ab bin Umair ketika memegang bendera Rasulullah kemudian disangka oleh Ibnu Kumayyah adalah lawan ya. Ibnu Kumayyah adalah lawan saat itu. Kemudian dia melihat bahwa oh, itu tuh Nabi Muhammad tuh gitu kan, akhirnya dipotong tangannya. Jadi saat itu ya ini ada botol. Katakanlah ini bendera ya. Ini bendera Rasulullah. Saat itu dipegang dengan tangan kanan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian tangan kanannya itu ditebas ya, ditebas sama Ibnu Kumayyah, kemudian benderanya jatuh. Ya. Jadi tangannya terputus Bapak Ibu. Tangan kanannya terputus, benderanya jatuh. Kemudian ya Mus'ab bin Umair ini mengatakan bahwa Rasulullah tidak lain adalah seorang utusan Allah yang akan membawa gimana ya bahasanya ya. Pokoknya saya nggak ingat redaksi katanya. Pokoknya Mus'ab bin Umair itu mengatakan bahwa Rasulullah tidak lain adalah utusan dari Allah, kurang lebih seperti itu ya. Maka ya pokoknya kayak gitulah kurang lebih gitu kan. Jadi tangan kanan putus, kemudian benderanya jatuh, kemudian diambil pakai tangan kiri ya. Diambil benderanya pakai tangan kiri, kemudian tangan kirinya lagi ditebas oleh si Ibnu Kumayyah. Ditebas, hilang gitu ya. Jadi kedua tangannya sudah ditebas sama si Ibnu Kumayyah. Tidak ada lagi kedua lengannya Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab bin Umair saking berjuangnya tidak goyah dengan Ibnu Kumayyah dan benderanya jatuh. Ketika bendera jatuh Bapak Ibu, maka menandakan bahwa perang itu kalah ya. Tim itu kalah ketika bendera perang itu jatuh. Sehingga saat itu dengan kedua sisa lengan yang masih ada gitu ya, dengan sisa lengan yang masih ada diambil pedangnya gitu kan, ya kayak gini kira-kira ya gitu ya, kira-kira kayak gini nih kan, tangannya udah nggak ada gitu kan, udah kepotong dua-duanya begini gitu kan. Akhirnya dari belakang itu ditombak,
Mus'ab bin Umair ditombak, gitu kan? Ditombak, kemudian wafatlah Mus'ab bin Umair. Dan wafatnya dalam kondisi yang bisa dibilang menyedihkan, dalam kondisi yang berasal dari pemuda yang tampan, kaya raya, disegani dan dihormati, yang harum sepanjang hari. Saat itu Mus'ab bin Umair wafat dalam kondisi badannya penuh lusuh, penuh luka, kemudian rambutnya yang rapi sekarang sudah kusut, ya, sudah tidak rapi lagi, dan hadisnya adalah, ya, jadi dikatakan bahwa tak sehelai pun kain kafan, ya, jadi kondisinya sangat memprihatinkan Bapak Ibu, ya, tak sehelai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah. Sehelai burdah itu adalah, ya itu tadi, ya, kain yang sangat kasar, ya, yang penuh dengan tambalan, bukan kain kafan yang berwarna putih. Andai ditaruh di atas kepalanya, maka terbuka kedua kakinya. Jadi kainnya itu sangat kecil Bapak Ibu, ya. Ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Sebaliknya, bila ditutupkan kakinya, maka kepalanya terbuka. Saking kecilnya itu kain. Bahkan untuk mengkafani saja, dulu penuh dengan kekayaan, dulu penuh dengan kenikmatan, bajunya sangat bagus, ya. Tapi kemudian Mus'ab bin Umair berani meninggalkan itu semua demi Allah, demi Rasulullah, bahkan sampai di akhir hayatnya saja, kain kafannya saja tidak bisa menutupi antara kepala dan kedua kakinya. Harus memilih. Akhirnya Rasulullah katakan, tutuplah bagian kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput idkhir. Ya. Jadi kepalanya ditutupi dengan kain dan sampai kepada lutut gitu ya, sampai betis, kemudian kakinya ditutupi dengan rumput. Ya. Dan Mus'ab bin Umair wafat setelah 32 bulan hijrahnya Nabi ke Madinah, dan saat itu berusia 40 tahun. Itulah kisah heroik dari seorang Mus'ab bin Umair yang berjuang, ya, yang berjuang rela berkorban demi Islam, demi tegaknya Islam. Allahu Akbar, Masya Allah, ya. Maka apa sih hikmah dari Mus'ab bin Umair ini, ya? Apa hikmah dari kisah Mus'ab bin Umair ini, ya? Pertama, berani hijrah, ya. Berani hijrah meninggalkan dunia demi Allah. Kita Bapak Ibu banyak yang tidak berani untuk berhijrah, tidak berani untuk meninggalkan apa yang memang seharusnya ditinggalkan, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang untuk memang seharusnya ditujukan untuk Allah. Mungkin bukan Anda, tapi ada banyak sekali orang-orang Islam saat ini yang mungkin karena mendapatkan keislaman default, ya, mendapatkan keislaman langsung dari orang tuanya, sehingga dia tidak mengenal Islam secara utuh, sehingga dia tidak berani meninggalkan dunia demi Allah. Tentu saja bukan meninggal dunia Bapak Ibu, ya, tapi meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan dunia adalah kalau Anda sudah paham tentang ilmu magnet rezeki, bahwa yang mana itu dunia, ya, dunia adalah apapun yang tidak ditujukan untuk Allah. Ketika kita memiliki kekayaan, tapi kekayaan itu tidak menghantarkan kita kepada Allah, maka tinggalkan. Ketika kita punya rumah, yang rumah itu tidak ditujukan untuk Allah, maka tinggalkan. Ketika kita punya mobil, yang mobil itu tidak ditujukan untuk Allah, maka tinggalkan. Ketika kita punya handphone, dan handphone ini tidak dipakai untuk Allah, maka tinggalkan handphone itu. Maka itulah yang dimaksud dengan meninggalkan dunia. Dan saat itu Mus'ab bin Umair berani mengambil tanggung jawab itu, meninggalkan semua yang tidak ditujukan untuk Allah, sehingga saat itu jubah yang paling mahalnya berganti dengan kain kasar, kain wol kasar yang itu ditujukan untuk Allah. Hanya itu yang bisa ditujukan untuk Allah, dan berani hijrah meninggalkan dunia demi Allah. Maka Bapak Ibu, ya, coba sekarang kita pikirkan lagi, sudah seberapa besar pengorbanan kita untuk Allah. Sudah seberapa besar pengorbanan kita untuk Allah, sudah seberapa besar kita meninggalkan, ya, apa yang Allah larang untuk mendekat kepada Allah. Maka yuk kita perbaiki itu semua melihat kisahnya Mus'ab bin Umair, ya. Kemudian tidak terlena dengan nikmat dunia. Tidak terlena dengan nikmat dunia. Saat itu yang bisa memberikan kenikmatan dunia adalah agama nenek moyangnya, gitu kan? Agama nenek moyangnya yang bisa memberikan kenikmatan dunia, karena memang kebetulan orang tuanya adalah penganut agama nenek moyang, gitu. Penyembah berhala. Dan memang saat itu, ya, sebelum kenal Islam, Mus'ab bin Umair juga seperti itu, ya, pecandu minum-minuman keras, pecandu khamar, kemudian penyembah berhala, kemudian penggemar pesta. Tapi ketika mengenal Islam, maka ditinggalkan, tidak terlena dengan nikmat dunia. Dia melihat, gitu ya, oh, Islam seperti ini, oh, agama nenek moyang saya seperti ini, yang mana yang dunia dan yang mana di akhirat. Ya, kemudian ketika melihat, oh, Islam adalah masa depan akhirat saya, maka saya memilih Islam. Walaupun saat itu kondisinya ketika masuk Islam, maka rela meninggalkan kenikmatan dunia. Ya, cuma kalau saat ini mungkin berbeda Bapak Ibu, ya. Kalau sekarang mungkin berbeda. Anda bisa mendapatkan kenikmatan dunia asal tahu rahasianya. Tapi intinya adalah tidak terlena.
Ya, tidak terlena. Ketika misalkan Anda dihadapkan dengan korupsi, wah, di agama saya nggak mengajarkan korupsi, korupsi dosa. Tapi ini 2 miliar nih, ini uang 2 miliar, yang mana nih ya? Akhirnya begitu banyak orang yang terlena dengan nikmat dunia, dia tinggalkan agamanya, maksudnya bukan keluar dari Islam, dia tidak keluar dari Islam, tapi meninggalkan Allah. Ya, ada banyak sekali saat ini orang-orang yang memang tidak meninggalkan Islam, tapi meninggalkan ajaran Islam. Ya, tidak meninggalkan Islam, tapi meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Ya, Islam tapi tidak sholat, Islam tapi kemudian maksiat, Islam tapi korupsi, Islam tapi zalim, Islam tapi berkhianat, Islam tapi makan harta orang lain. Ya, jadi maka yuk jangan terlena dengan nikmat dunia. Kemudian ya, akidah nomor pertama Bapak Ibu. Ya jadi ya sudahlah ya. Ini yang lain itu nomor sekian lah ya. Yang lain itu nomor sekian. Yang paling utama adalah akidah. Ketika kita mendekat kepada Allah, ketika Allah yang kita tuju, maka itulah yang nomor pertama. Udah nggak usah yang lagi cari yang lain. Ketika Allah yang kita kejar ya, ketika Allah yang kita kejar, maka Allah akan mendekati kepada kita. Ketika kita kita mendekat satu langkah kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita beribu-ribu langkah. Ya, maka nggak usah khawatir dengan dunia Bapak Ibu ya, tapi khawatirlah ketika Anda jauh dari Allah. Jangan khawatir dengan kenikmatan dunia ya. Jangan khawatir dengan kenikmatan dunia, tapi khawatirlah ketika Anda jauh dari Allah. Ketika Anda jauh dari Allah, maka kenikmatan dunia pun akan makin menjauh daripada Anda. Kemudian menjadi cerdas ya, sehingga bisa mengajak orang lain dalam kebaikan. Banyak orang yang ikut magnet rezeki, banyak orang yang ikut belajar untuk kebaikan gitu ya. Kemudian fokusnya adalah untuk mengubah orang lain. Kita nggak bisa ngubah orang lain Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak orang lain. Tapi tentu saja Anda nggak bisa mengajak orang lain kalau Anda saja tidak memiliki kecerdasan untuk mengajak orang lain. Maka untuk itulah trainer magnet rezeki dibina sama Pak Nas, ya kan? Trainer magnet rezeki kami betul-betul dibina sama Pak Nas untuk memiliki kemampuan gitu. Untuk memiliki kemampuan ya. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mengajak orang lain. Beda gitu kan, ketika yang nggak punya kemampuan dengan yang punya kemampuan, maka caranya pun berbeda gitu kan. Tingkat keberhasilannya pun berbeda. Tapi ini ada tingkatan Bapak Ibu ya. Tingkatan yang pertama adalah niat dulu intinya ya. Niat dulu bahwa Anda ingin mengajak orang lain, ya kan? Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah setelah niat, intinya ngomong aja dulu gitu kan. Ya, sampaikanlah walaupun satu ayat kan gitu, ya kan? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Walaupun Anda nggak paham tentang ilmu mengajak orang lain itu gimana gitu kan? Walaupun Anda nggak paham mengajak orang lain itu ilmunya gimana sih? Cara ngomongnya seperti apa sih? Supaya saya bisa menjadi Mus'ab bin Umair itu seperti apa sih gitu kan? Tapi intinya ngomong aja dulu gitu kan? Setelah Anda berani ngomong, intinya berani ngomong dulu. Perkara orang lain tuh mau ngikutin Anda atau enggak, itu urusan belakangan lah. Intinya Anda udah ngajak. Karena memang tugas kita bukan untuk ngubah orang lain. Ya, tugas kita bukan untuk mengubah orang lain, tapi tugas kita adalah mengubah diri sendiri dan mengajak orang lain dalam kebaikan yang seperti kita lakukan. Ya, jadi setelah kita sudah berusaha untuk mengajak, kemudian pelajari ilmu mengajak orang lain, gitu. Ya, pelajari ilmu mengajak orang lain sehingga Anda pun lebih mudah mengajak orang lain untuk masuk hijrah bersama Anda. Kan ada banyak sekali yang, Pak Fikri, saya pengen hijrah bersama suami saya. Pak Fikri, saya pengen hijrah bersama istri saya. Pak Fikri, saya ingin hijrah bersama anak saya. Tapi mereka nggak mau ngikut kepada saya. It's okay. It's okay. Itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Ya intinya Anda ngajak aja dulu. Tapi ketika keberhasilan Anda mengundang orang lain, keberhasilan Anda mengajak orang lain adalah tergantung dengan keterampilan Anda mengajak. Maka ya, jangan hanya sampai kepada Anda memperbaiki diri Anda secara pribadi. Tapi perbaikilah keterampilan Anda dalam mengajak orang lain. Ketika keterampilan Anda untuk mengajak kepada orang lain lebih baik, maka mereka pun akan lebih datang kepada Anda, lebih mudah Anda ajak. Perkara dengan siapa yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan hidayah, bukan Anda, ya. Tapi Anda adalah perantara. Ya, tapi Bapak Ibu, ya, ada janjinya Allah gitu kan? Ada janjinya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa hidayah orang lain, yang diturunkannya hidayah orang lain melalui perantaraan kita, diturunkannya hidayah Allah kepada orang lain melalui perantara kita, maka itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Sebenarnya saat itu bahasanya bukan dunia dan seisinya, tapi adalah lebih mulia daripada unta merah.
Tapi kenapa unta merah saat itu dipakai kalimatnya? Karena saat itu unta merah adalah harta yang paling berharga di dunia. Ya, jadi unta merah adalah harta yang paling berharga di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya orang udah berbicara tentang harta apa yang paling berharga saat itu, bukan keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu keluarga Cemara. Tapi kalau zaman dulu gitu ya, harta yang paling berharga adalah unta merah. Gitu ya. Jadi dulu itu harta yang paling berharga adalah unta merah gitu. Nah, jadi dulu itu kalau orang punya unta merah itu lebih mulia, lebih daripada dunia dan seisinya. Seolah-olah itu sudah memiliki dunia dan seisinya, ya. Jadi maknanya adalah ketika kita mengajak orang lain dan orang lain itu kita menjadi sebab, ya, kita menjadi sebab diturunkan hidayah Allah kepada mereka, maka kita akan mendapatkan kemuliaan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Jadi, yuk Bapak Ibu, kita menjadi cerdas, ya. Kita menjadi cerdas untuk bisa mengajak orang lain, tapi fokusnya adalah memperbaiki diri sendiri. Pertama niat, yang kedua memperbaiki diri sendiri, yang ketiga miliki keterampilan untuk mengajak orang lain. Ingat, bukan mengubah orang lain, tapi mengajak orang lain. Itu dia, ya. Kemudian berjuang bersama Rasulullah hingga sampai akhir hayatnya. Jadi Mus'ab bin Umair berjuang bersama Rasulullah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kenikmatan dunia, menjual dunia untuk membeli akhirat dan berjuang bersama Rasulullah. Nah, sekarang apa perjuangan kita bersama Rasulullah? Ya, mungkin sekarang Rasulullah udah nggak ada, gitu kan? Jadi sekarang Rasulullah udah nggak ada, tapi ada tangan-tangannya, ada penerusnya. Siapa penerusnya? Adalah para ulama. Ya, para alim ulama. Maka kita berpegang teguh terhadap alim ulama itu, ya. Jangan sampai bercerai-berai, dan kita berjuang bersama mereka, berjuang bersama para ulama, berjuang bersama orang-orang yang paham tentang agama untuk menegakkan Islam sampai akhir hayat kita, ya. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu percuma kita sepanjang hidup kita itu Islamnya kuat, ya. Sepanjang hidup kita itu beriman tapi mati dalam kondisi kafir. Ya, mati dalam kondisi bermaksiat, ketimbang sepanjang hidup kita bermaksiat tapi mati dalam kondisi beriman. Maka yang lebih baik adalah sepanjang hidup beriman dan mati dalam kondisi beriman. Sekarang pilihan saya kepada Anda. Anda mau menjadi orang yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya, yang pertama adalah orang yang sepanjang hidupnya beriman tapi mati dalam kondisi kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang hidupnya dalam kondisi kafir tapi mati dalam kondisi beriman. Tapi yang ketiga, ya, hidup sepanjang hidupnya dalam kondisi beriman dan mati dalam kondisi beriman. Anda pilih yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Tulis di kolom komen. Ya, siap menjadi nomor berapa? Ya, Anda mau menjadi pribadi yang nomor berapa? 1, 2, atau 3? Tuliskan di kolom komentar. Oke Bapak Ibu, ya, terima kasih banyak, ya. Alhamdulillah, ya, kita sudah selesai. Untuk sebenarnya saya nggak mau terlalu panjang juga, ya, karena kita mau lihat dulu nih, gitu kan. Ini kan episode pertama, ya. Ini kan episode pertama, saya pengen lihat dulu antusiasmenya orang bagaimana, ya. Antusiasme Anda untuk belajar bersama saya bagaimana, untuk mempelajari kisah-kisah dan mengambil hikmahnya, gitu ya. Maka itu tadi, ya, hikmahnya. Anda catat Bapak Ibu, ya. Anda catat hikmah yang kita pelajari pada malam hari ini, ya. Apa sih tadi hikmahnya yang pertama? Kita ulangi, ya. Apa hikmahnya, ya? Hikmahnya adalah itu tadi, tidak terlena dengan hikmat dunia, kemudian berani hijrah meninggalkan dunia demi Allah, kemudian akidah nomor pertama, menjadi cerdas sehingga bisa mengajak orang lain ke dalam kebaikan, dan berjuang bersama Rasulullah hingga akhir hayat, ya. Oke Bapak Ibu, nah ini udah banyak yang muncul nih, ya. Udah banyak yang mengatakan, ya, siap menjadi, nah ini, ya, Puan Nuria Idris menjadi ketiga, Derina Karningsi pilih yang ketiga, Eko Saputra ketiga, Rosasni N Muhajir ketiga, Melinda ketiga, Ewan ketiga, wah Masya Allah, ya. Rima Fatima ketiga, Harsi ketiga, Cik Gumarlina ketiga, ya. Kemudian Kartini HPHIN kan Konsel yang ketiga, wah Masya Allah. Nurwana ketiga, Sriwinanti ketiga, Arianto ketiga, Kasti siap menjadi nomor 3, Ukti Sunarti ketiga, ya. Dalila pribadi yang Allah ridho, ya. Ketiga, Eni Rohani ketiga, ya, sepanjang hidupnya dalam kondisi beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Kiki Fadilah ketiga,
R Diana ketiga ya. Wah, alhamdulillah semuanya ketiga ya. Alhamdulillah ya. Saya doakan Anda semua Bapak Ibu ya menjadi pribadi yang beriman sepanjang hayatnya ya. Pribadi yang beriman sepanjang hayatnya dalam dan dimatikan tetap dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu ya. Untuk malam hari ini sekian saja ya. Kalau di pemberitahuannya saya tulis sebenarnya sampai 8:30 gitu ya. Sebenarnya sampai 8:30. Saya cuma pengen ngasih tahu aja, saya pengen lihat dulu nih, saya bisa nggak 30 menit doang gitu kan. Soalnya saya mikir gitu kan, kalau kisah dan hikmah ini kan pertemuan pertama gitu ya. Saya nggak ngambil, kalau kajian yang biasa saya ngambil dari jurus magnet rezeki kan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kisah dan hikmah ini saya pelajari kisah, kemudian saya angkat menjadi hikmah. Jadi ya berbasis storytellingnya saya ya, berbasis storytellingnya saya dan mengambil kesimpulan dari kisah-kisahnya gitu. Nah, jadi gimana nih ya, Anda yang sudah biasa ngikut yang pada malam hari ini ngikutin acara ini ya, apa pendapat Anda? Gimana? Kira-kira layak nggak untuk diadakan episode kedua di Jumat ke depan? Coba ya Bapak Ibu ya, coba tulis di komen. Kira-kira bagaimana acara pada malam hari ini ya? Luar biasa atau biasa aja gitu ya? Dan kira-kira kira-kira tuh layak nggak untuk kita adakan di episode kedua di pekan depan ya? Coba tuliskan di kolom komen ya. Jadi saya kemarin tuh sampai bikin ini Bapak Ibu ya. Saya sampai bikin mana nih? Bentar. Kalau mungkin ada yang udah lihat atau ada yang belum lihat gitu ya. Saya bikin poster gini ya. Nah, mana nih? Ya, ini. Jadi, kisah dan hikmah by Fikri Hamdi ya. A new FB Live program, kisah dan hikmah live ya. Live setiap Jumat malam. Live setiap Jumat malam pukul 20 sampai 20.30 WITA di akun Facebook saya ya, di akun Facebook saya. Temanya adalah mengambil sebuah hikmah dan pelajaran dari sebuah perjalanan kisah gitu. Dan di sini saya kasih di sini ya. Di situ yang ada padinya gitu ya, itu khas kayak apa? Khas yang kayak saya bikin poster ini ya. Saya bikin poster ini terinspirasi dengan poster-poster film Bapak Ibu ya. Jadi poster film gitu kan. Kemudian coba deh bikin poster seperti poster film. Jadi ada itu yang kayak padinya gitu kan, the best story and the best lesson ya. Jadi maknanya adalah saya ingin menceritakan kisah terbaik ya. Dalam kisah dan hikmah ini saya ingin menceritakan kisah terbaik ya, the best story dan the best lesson ya. Jadi mengambil kisah terbaik dan mengambil pelajaran terbaik. Jadi itu tagline-nya ya. The best story, the best lesson, mengambil sebuah hikmah dan pelajaran dari sebuah perjalanan kisah. Gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih ya yang sudah mengapresiasi acara ini. Wah, layak banget, luar biasa ya. Ya. Mana nih? Bentar ya. Bagus sekali ya. Sangat layak, Dok. Siap belajar lagi ya. Kemudian ya layak banget, alhamdulillah ya. Jadi Pak Fikri, kenapa ini nggak di akun apa? Kenapa nggak di grup Korwil kajian, di grup kajian online gitu kan? Kok di akun saya gitu, di akun Facebook saya ya? Karena ini bukan apa ya? Saya bikin konten ya, memang saya adalah konten creator Bapak Ibu ya. Jadi saya di YouTube bikin konten juga ya. Makanya kalau misalnya Anda melihat ini ya, kalau Anda melihat ini di situ ya lebih dekat kepada saya. Di Facebook saya bikin konten juga ya. Biasanya konten-konten tulisan gitu kan, tulisan magnet rezeki atau apapun itu tentang kesehatan. Kemudian di Instagram saya juga bikin konten ya. Saya bikin konten tentang positive mindset dan kesehatan mental. Kemudian di YouTube juga saya bikin konten-konten video. Kemudian saat ini juga ada podcast Bapak Ibu. Oh iya, sebentar ya. Saya tambahin dulu nih. Sebentar, saya mau tambahin dulu. Saya juga punya podcast sekarang. Ya walaupun masih ongoing untuk nambah episode. Sebentar, ya. Saya singkirin dulu ini. Saya ketik dulu ya. Podcast. Spotify deh. Spotify. Bentar Bapak Ibu ya, sambil saya ngetik ya. Spotify menjadi berbeda. Kok gini? Sebentar. Jadi berbeda. Oke. Ya.
Mana nih? Iya. Nah, ini saya sekarang ada 4 platform saya untuk berkarya. Yang pertama Facebook ya di Fikri Hamdi, kemudian Instagram Fikri Hamdi 2, kemudian YouTube Dr. Fikri, dan Spotify menjadi berbeda. Jadi Spotify itu ya kalau di YouTube kan video gitu kan, video dan ada audionya, video dan ada suaranya. Kalau di Spotify, di podcast ya, itu hanya suara saja. Jadi Anda bisa dengarkan sambil naik mobil gitu kan. Anda bisa dengarkan sambil naik mobil, sambil masak, sambil ngapain gitu kan. Kan kalau YouTube Anda harus liatin terus gitu kan. Anda harus liatin handphone terus kalau YouTube. Nah, kalau Spotify ya di podcast Anda nggak mesti ya. Anda nggak mesti untuk bisa lihat HP Anda. Tinggal dengarkan kayak dengarkan musik aja gitu. Spotify menjadi berbeda. Jadi ada 2 audio saya yang ada 2 podcast, 2 episode podcast saya yang sudah tayang di sana. Silakan Anda dengarkan ya. Yang pertama adalah kenapa menjadi berbeda. Kemudian yang kedua adalah memaafkan orang lain. Kenapa saya bilang menjadi berbeda? Karena ya nanti Anda dengarkan aja di podcast saya ya. Nanti linknya ada kok linknya ada di postingan saya sebelumnya ya. Link untuk masuk ke Spotify itu ada di ada di postingan saya sebelumnya, atau mungkin Anda ada yang punya Apple Podcast ya, silakan Anda dengarkan di Apple Podcast. Rezeki banget malam ini bisa ikut belajar, alhamdulillah. Kemudian ini Bu Nurwana ya, luar biasa Dok, ditunggu episode selanjutnya. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya kalau misalkan akhirnya suka ya. Keren backgroundnya. Ini Bu Dalila. Ya, keren backgroundnya. Lanjut, persiapannya sangat matang dan profesional. Sebenarnya itu pun sebenarnya itu tadi persiapannya dari sore Bapak Ibu ya, soalnya agenda saya cukup padat, jadi tadi baru sore itu tadi jam 7:30 udah kejar-kejaran bikin pasang lighting, pasang green screen gitu kan, pasang dan macam-macam ya. Insyaallah mudah-mudahan. Makanya tadi tuh agak delay ya, agak tidak tepat waktu sekitar 10 menit untuk mulai ya. Cuma gini ya. Kalau di sini kita nggak ada sesi tanya jawab karena kan apa mau ditanya jawab kan. Apa yang mau ditanya jawab kan cuma gini aja gitu kan. Yang penting Anda bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang dibacakan. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.